Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari ADX Moyo, Muhammad Rifki Falasifa, dan Muhammad Rizky Ripaldi ingin mendemokan sebuah aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi tebak gambar yang bisa dijawab menggunakan Google Voice. Sebelum saya menjelaskan aplikasinya, saya sudah taruh link source code aplikasi dan link download aplikasi ini di deskripsi, biar teman-teman bisa menjadikan bahan referensi untuk belajar membuat sebuah aplikasi Android. Oke, karena saya sudah buat aplikasinya, maka saya akan menjelaskan dari beberapa source code yang sudah kami buat. Sebelum saya jelaskan, pastikan teman-teman sudah terinstall Android Studio di laptop maupun komputer kalian. Jika belum, saya juga sudah kasih link download Android Studio di deskripsi. Jika sudah kalian buat projectnya, kalian pergi ke folder res, klik folder layout, klik activity main.xml, dan di sini ada 3 fitur. Yang pertama ada code, split, dan design. Code itu fungsinya untuk menampilkan codingan sebuah aplikasinya. Desain menampilkan sebuah tampilan aplikasi yang mau dibuat. Untuk split, keduanya digabungkan seperti ini. Pertama-tama kalian tambahkan image view terletakkan pada bagian atas di tengah-tengah sini, yaitu kalian bisa menambahkan gambarnya yang ada di drawable, yaitu gambar apel. Selanjutnya kalian bisa menambahkan txt nama apel, yaitu berupa text view. Text view kalian taruh di bagian tengah-tengah sini dan kemudian ketik tulis apel. Untuk button di bawah sini kalian bisa menambahkan linear layout di bagian layout ini. Kalian pilih linear. Lalu kalian bisa tambahkan button di bagian button ini, yaitu berupa baca, dan button tiru yaitu berupa tirukan. Untuk button baca kalian bisa isi kode berikut ini. Button baca seperti ini, ketika diklik kita menuju ke function mulai baca, dan untuk ketika diklik tirukan kita menuju ke function mulai tirukan. Nah, semua function itu ada di main activity.java. Untuk di bagian main activity.java, kalian harus yang pertama itu harus isikan package-nya. Package-nya itu harus dipanggil, dan package-nya saya beri nama ini apa itu package yang saya namai yang berada di folder Java. Lalu ada beberapa yang harus kalian import seperti ini. Kalian juga bisa tulis, dan seperti ini import Javanya. Lalu di bagian bawah ini ada, kalian lihat ini namanya function publicas main activity, itu bawaan dari Android Studio-nya. Dan kalian tulis stringnya apa, main activity. Lalu kalian buat variabel. Di sini saya membuat 6 variabel. Yang pertama itu variabel private, text to page, tts, text view, txt nama, image view, image gambar, indeksnya 0, listnya itu bertipe integer dan string. Lalu di bagian list ini itu fungsinya untuk membuat array list untuk list image itu list gambar, dan untuk list nama itu list namanya di bagian arraynya. Lalu kalian buat function lagi, dan kebetulan ini function ini sudah ada di Android Studio bawaannya, dan panggil variabel yang kalian buat tadi seperti txt nama dan image gambar. Ini kalian isi untuk menemukan nama ini sesuai ID-nya itu ID array, dan gambar seperti itu juga. Lalu arraynya itu isinya untuk array gambar
kalian bisa lihat di sini ada beberapa isian array dari array gambar. Lalu di sini juga ada namanya array isian dari namanya. Kalian sesuaikan aja dari gambar tersebut. Misalkan apel ya apel, bebek ya bebek gitu. Lalu kalian panggil dari variabel tersebut. Tadi kan kalian sudah buat variabelnya dan diisikan untuk nama itu sesuai ID arraynya dan gambar sesuai ID arraynya. Dan kalian panggil fungsi itu text nama .set text list nama get index dan image gambar set image resource list image get index. Itu artinya mengeset nama dan gambar pertama di load. Jika kalian membuka pertama kali aplikasinya, maka yang di load pertama kali itu indeks yang pertama, ID pertama, namanya text nama variabel tadi. Apa itu? Kalau kita lihat di arraynya itu ada namanya list image at double apple untuk gambarnya, maka kalian buka itu yang kalian lihat itu langsung gambar apel dan tulisan apel. Lalu kemudian kita buat sebuah function itu di dalam sebuah variabel, variabel namanya TTS. TTS kan tadi sudah kita buat di atas. Lalu di dalam variabel ini kita isikan sebuah function berikut ini dan kita tulis function baru lagi namanya public void onInit status. Function ini kita isi dengan sebuah perintah if else. If status text to speech sukses, jika status jawaban kita benar, maka menjalankan perintah ini. Else charge sequence text, jika jawabannya kita salah, maka kita harus mengulangi jawaban tersebut sampai benar. Lalu setelah kita jalankan perintah tersebut, di sini kita buat sebuah function baru namanya public void mulai baca view. Jika tadi kan kita sudah menjalankan sebuah perintah if else, dan di sini kita panggil lagi nama charge sequence ini seperti ini. Jika jika sukses, maka dia jawabannya sistemnya itu berbicara benar. Kalau jika salah, kita harus ngulangi lagi sampai benar. Lalu di sini ada function baru lagi namanya public void bicara charge sequence kata. Nah, di sini fungsinya itu sebuah perintah untuk memerintahkan sistem untuk bicara jika kita salah atau benar. Di sini kita buat function bicara dan kita panggil sebuah perintah charge sequence. Charge sequence itu berada tadi di perintah if else. If else itu di if kalau benar kita panggil, lalu kita perintahkan sistem untuk bicara benar. Kalau salah ya sistem tinggal bicara salah. Selanjutnya kita buat sebuah function lagi, ada namanya public void mulai turikan. Mulai turikan itu jadi sistem itu menurikan jawaban kita dan ngecek jawaban kita salah atau benar. Dalam fungsi ini kita kasih sebuah perintah seperti ini dan kita kasih function lagi, function baru di bawahnya namanya on activity result, dan kita kasih sebuah perintah if else, dan di dalam if ada if lagi. Ini fungsinya jika jawaban benar, kita memanggilkan ID yang di array list tadi. Tadi kan sudah saya kasih tahu beberapa list array yang ada di dalam array, dan jika benar kita sistem ini membaca array yang pertama dan memanggil sebuah perintah charge sequence nama. Kalau misalkan kita jawab dengan benar, maka dia memanggil text nama .get text, dia memanggil teks yang
ID yang di array tadi. Tadi kan misalkan kita jawaban apel. Nah, sistem lalu dia memanggil sebuah array ID pertama bernama apel. Dan untuk ini kan memanggil namanya, dan di sini ada namanya fungsi if lagi, dan if lagi itu untuk memanggil gambarnya. Kalau misalkan namanya sudah selesai, sudah benar, maka nama itu memanggil fungsi gambar. Gambarnya otomatis sama dengan list array ID yang di dalam array tadi. Dan kalau misalkan semua itu benar, nama dan gambarnya kita sebutkan benar, maka sistem memanggil sebuah function gambar berikutnya. Artinya di sini jika kita benar dengan jawabannya, maka sistem itu lanjut ke gambar berikutnya dan lanjut ke pertanyaan berikutnya, seterusnya begitu. Lalu jika salah, maka ya seperti tadi, kita harus mengulangi pertanyaan dan jawabannya sampai benar gitu. Kemudian di sini ada folder file strings.sml, dan ini fungsinya untuk string-string yang dipanggil oleh fungsi yang ada di main activity.java. Ini juga sistem untuk membaca apa yang ada di dalam file ini untuk menyebutkan suaranya. Misalkan di sini sistem menemukan string apel, maka sistem itu menyebutkan namanya dengan suara, namanya apel gitu, dan seperti itu, dan sampai kalau misalkan kita selesai, maka sistem ada pesan, dia bicara wow kamu hebat. Kalau misalkan salah terus, sistem membaca kurang tepat dan jangan menyerah, seperti itu. Jika sudah kalian tulis dan kalian buat, maka tinggal kalian jalankan caranya. Di sini kita ada namanya segitiga hijau namanya run up. Run up itu sebuah sistem untuk menjalankan sebuah codingan yang kalian sudah buat tadi. Dan sebelum itu kalian juga harus siapkan sebuah HP Android yang sudah sama dengan versi Android yang ada di Android Studio ini. Kan tadi kan kita buat project, kita disuruh pilih versi Android. Kalau misalkan Androidnya 11 ya tinggal 11, tinggal disesuaikan aja. Caranya seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kalian siapkan HP kalian dan sebuah kabel USB yang sudah terkoneksi ke laptop kalian dan PC kalian. Lalu kalian pergi ke sebuah setelan, pergi ke setelan tambahan, ke bawah, lalu opsi pengembang, kalian aktifkan opsi pengembangnya. Lalu ke bawah, kalian aktifkan debugging USB dan kalian klik terima. Tunggu, dan ke bawah lagi ada namanya install via USB, kalian aktifkan. Itu fungsinya untuk menginstal sebuah aplikasi yang kita sudah buat tadi. Lalu kalian klik, dan di sini kalian akan melihat ada sebuah settings sesuai HP kalian. Dan di sini kan saya menggunakan HP Xiaomi, dan kita jalankan saja aplikasi tersebut. Lalu jika sudah dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Di sini pertama saya sudah jelaskan tadi, yang kelut pertama kan gambar apel dan tulisan apel, dan ada sebuah fungsi atau sebuah fitur, ada dua button, satu baca dan satu tirukan. Baca itu sistem membaca nama dari apel atau gambar tersebut. Coba klik apel, klik lagi apel, dan sebuah button tirukan, maka kita untuk menjawabkan pertanyaan tersebut. Apel, apel, kamu pintar. lagi bebek,
Kamu pintar. Lagi. Jeruk. Kurang tepat, jangan Lagi. menyerah. Cicak. Kamu pintar. Maka kalau misalkan kita jawaban benar, maka itu ke gambar selanjutnya. Kalau salah, kita harus menjawabkan pertanyaan sampai benar. Seperti itu. Sekali lagi. Durian. Kamu pintar. Lagi. Es krim. Kamu pintar. Lagi. Film. Kamu pintar. Lagi. Gunung. Kamu pintar. Lagi. Harimau. Kamu pintar. Ikan. Kamu pintar. Jam. Kamu pintar. Kucing. Kamu pintar. Lagi. Laut. Kamu pintar. Lagi. Monyet. Kamu pintar. Lagi. Nasi. Kamu pintar. Lagi. Obat. Wow, kamu hebat. Jika sudah semua pertanyaan kita jawab, maka hasil berikutnya kita balik lagi ke gambar pertama. Jadi teman-teman, seperti itulah kelompok kami, kita membuat aplikasi namanya Tebak Gambar dengan menggunakan suara Google Voice. Maka cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.